Haleluya. Shalom saudara. Saya percaya saudara dalam pemeliharaan Tuhan dan kita tetap keadaan sehat. Dan selamat hari Minggu. Kita hari ini merayakan hari Pentakosta. Hari di mana Tuhan mencurahkan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita, atas gerejanya, atas saudara dan saya. Dan saya rindu dan saya berdoa biar kita mengalami kuasa Pentakosta hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biar kita mengalami kasih dan kuasa-Nya hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Haleluya. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang ya Tuhan. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara menyertai kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami ada Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu berada saat ini, Engkau menyatukan kami di dalam roh-Mu untuk kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Mengalami kasih dan kuasa Tuhan di hari Pentakosta ini Tuhan. Biar kuasa-Mu dicurahkan atas gereja-Mu, atas umat-Mu, atas kami semua. Itu sebabnya kami bawa dan kami persembahkan seluruh hidup kami. Dan kami mulai ibadah kami dengan mengakui bahwa pertolongan kami hanya datang dari pihak Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, Allah yang sudah memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Yesus Kristus. Dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita datang beribadah pada hari ini. Saya percaya kita siapkan hati kita. Biarlah jamahan Roh Kudus menjamah setiap kita. Dimanapun kita berada jemaat Tuhan. Siapkan hatimu. Kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Percaya kuasa Tuhan, jamahan Tuhan menjamah setiap kita. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Dan naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami tuh, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah
menyertai-Ku Tuhan, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap kami, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Kami buka hati kami Tuhan, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami berserah penuh Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sambil mengangkat tangan kita katakan, kami buka setiap hati kami Tuhan, buat terima jamahan-Mu hari ini. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan, kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia saat ini. Kuasa Tuhan mengalir memenuhi setiap kita. Biarlah Roh-Nya yang kudus hidup di dalam setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami hari ini Tuhan, saat ini, untuk terima jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya rala bala 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 bala. Shikara la bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau mengurapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, dengan Roh-Mu yang hidup, menjadi kekuatan kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah Engkau. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya rala bala 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 bala. Shikara la bala 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 bala. Oh haleluya, haleluya. Biarlah kuasa dari tempat maha tinggi itu kami terima Tuhan. Haleluya. Shikara la bala 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 bala. Ya rala bala bala bala. Urala basyana la masyikara la bala bala. Urala basyikara la basyana la masyikara la bala bala. Kami buka hati kami Tuhan, siap terima jamahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau jamah siap kami. Haleluya.
kasih Tuhan. Saat ini kami buka hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan, Roh-Mu tercurah bagi setiap kami. Kau yang akan menyertai kami Tuhan, menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya hari ini kami alami lawatan Tuhan. Hari ini kami mengalami Roh-Mu yang kudus Tuhan, tercurah bagi setiap kami. Dimanapun setiap kami berada Tuhan, kami percaya kami alami kuasa-Mu Tuhan. Kami alami Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersuka cita, kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya hari ini Roh-Nya yang kudus tercurah bagi setiap kita. Dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, kita akan alami kuasa Roh Kudus. Anggur yang baru dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan. Yes. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi kita mau katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Biarlah urapannya yang ajaib memulihkan setiap umatnya, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat Roh-Mu yang kudus tercurah bagi setiap kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu dosa telah dipatahkan, dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya.
sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, kita dipenuhi sukacita hari ini. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita tetap dipenuhi dengan Roh-Nya yang kudus. Dia hadir di tempat kita masing-masing untuk melawat setiap kita, untuk menjadi penolong bagi kita, memberikan kita kekuatan, penghiburan. Haleluya. Mari sekali lagi kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Minta jamahannya, kuasanya dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi kita mau katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Nyalakan kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita buka setiap hati kita di hadapan Tuhan untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah siap kami Tuhan, penuhi siap kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi sambil mengangkat tangan, kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kami buka hati menyembah Engkau Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
sekali lagi buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita terima jamahannya, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita datang menyembah Dia. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, menerima jamahan-Mu. Kami buka hati kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Ralaba-laba, Syaralaba-laba-laba. Penuhi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Ralaba-laba-laba-laba-laba. Syaralaba-laba-laba-laba-laba. Uralaba-laba-laba-laba. Syaralaba-laba. Kami datang menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Kami rindu jamahan-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Jamah kami, memenuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Ralaba-laba-laba-laba-laba-laba. Ya Ralaba-laba-laba-laba-laba. Ya Ralaba-laba-laba-laba-laba. Ya Ralaba-laba-laba-laba. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya hari ini kami menikmati hadirat-Mu. Hari ini kami menikmati lawatan jamahan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu sudah dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap kami. Sehingga kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh penghiburan Tuhan. Dalam segala setiap keadaan kami, apapun persoalan kami Tuhan, kami tahu ada Roh-Mu beserta dengan kami Tuhan. Menopang kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Kamu berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pujian kita berkata, jamahlah kami, penuhi kami oleh kuasa yang maha tinggi. Ini yang menjadi doa kita. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan hari ini, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu hari ini. Kami bersama-sama bersekutu dalam rangka kami merayakan hari Pentakosta di mana Tuhan mencurahkan Roh-Mu atas orang-orang percaya kepada murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, Walking with the Holy Spirit atau berjalan bersama Roh Kudus. Karena hari ini adalah kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Karena itu mari saya mengajak kita untuk membaca satu peristiwa yang ada di Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk
Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah janji bahwa Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong kepada murid-muridnya. Tuhan minta supaya Bapa memberikan roh penolong kepada orang-orang percaya, pengikut-pengikutnya, terutama kepada murid-muridnya saat itu. Roh penolong adalah satu pribadi yang akan menolong murid-murid saat itu. Yang akan menuntun, mengingatkan mereka, memberi kuasa supranatural, bahkan kekuatan ilahi ketika menghadapi tantangan dan persoalan dalam kehidupan mereka. Dan sesudah Yesus naik ke surga, itu diberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku, berarti ada indikasi kalau begitu bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, indikasi yang pertama ketika mereka bicara tentang Yesus, mereka akan mengalami bahaya. Murid-murid Tuhan Yesus akan mengalami tantangan dalam kehidupan mereka. Indikasi kedua, ketika mereka menjalani hidup mereka secara new normal, karena tanpa Yesus lagi, berarti mereka akan berhadapan dengan masalah. Mereka akan berhadapan dengan persoalan di dalam pelayanan mereka. Nah karena itu Tuhan Yesus harus minta kepada Bapa supaya mereka diberi penolong, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu, ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk tinggal di situ supaya mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan itu digenapi. Itulah peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Ada sesuatu yang turun dari langit. Mereka dihinggapi oleh lidah-lidah seperti nyala api dan memenuhi mereka. Itulah peristiwa Pantekosta pertama yang dialami oleh murid-murid di atas kamar loteng. Dan itulah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu Saudaraku, sejak peristiwa itu, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami hidup yang berbeda. Sejak itu mereka berubah dalam kehidupan mereka. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan sejak itu mereka berjalan bersama dengan Roh Kudus. Petrus yang dulunya penakut, Petrus yang dulunya menyangkal Tuhan Yesus, namun setelah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dia diubahkan. Hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat semua murid-muridnya yang setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan gereja-gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, mengalami restorasi yang luar biasa, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Terjadi penuaian di mana-mana. Orang-orang bertobat, orang-orang memberikan dirinya kepada Tuhan, mereka diubahkan. Bahkan itu terjadi sampai hari-hari ini. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku, pastikan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita untuk kita berjalan bersama Roh Kudus, untuk terus kita melakukan 3 panggilan gereja, bersaksi, bersekutu dan melayani di dalam kuasa Roh Kudus. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang walking with the Holy Spirit atau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Mengapa? Sangat penting kita harus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ini jadi pertanyaan penting buat kita. Mengapa sangat penting bagi kita orang-orang percaya untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus? Nah di dalam Galatia 5 ayat 25 ditulis seperti ini Bapak Ibu Saudaraku. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yang dimaksud sini adalah Roh Kudus. Dipimpin dalam bahasa aslinya, dipimpin Roh Kudus dalam bahasa aslinya adalah stoikeo. Yang lebih tepat diterjemahkan berjalan seirama. Jadi sekali lagi dipimpin dalam bahasa aslinya di sini adalah memakai kata stoikeo yang lebih tepat diterjemahkan berjalan seirama. Kalimat dipimpin oleh Roh berasal dari kata pneumati, kai stoikomen.
diterjemahkan terkesan oleh Roh itu memimpin ke depan dan mengikuti. Kita mengikuti dari belakang, Roh yang memimpin kita. Tapi yang benar adalah pneumatikais toikomen, lebih tepat diterjemahkan berjalan seirama dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, hari ini kita belajar mengapa sangat penting kita harus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Yang pertama, Tuhan naruh di hati saya belajar bahwa orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus yang pertama akan memiliki kuasa dan menjadi saksi. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 jelas di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin sebagian orang akan berpikir dan berkata, Pak, ayat ini sudah sering saya dengar. Tapi pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kebenaran ini terjadi dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan harus digenapi bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus diberi kuasa untuk menjadi saksi. Kita tidak harus seperti Petrus atau seperti murid-murid yang lain. Ketika dia berkhotbah, sekitar kurang lebih 3.000 orang bertobat. Untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, kita punya kuasa yang berbeda. Nah, pesan Tuhan buat kita, kamu akan menerima kuasa. Dari bahasa Yunani, ini berkata dunamis, merupakan akar kata dari dinamit. Nah, kurang tepat kalau memakai kata exousia, di ayat ini itu berbeda pengertiannya. Kalau exousia itu agak sedikit lain perbedaannya artinya, tapi ini adalah dunamis, yaitu kuasa adikodrati, kuasa supranatural untuk melakukan sebuah ledakan yang luar biasa, kekuatan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat. Itu adalah kekuatan ilahi. Jadi kita terima kuasa bukan karena kita hebat, bukan karena kita rohaninya hebat, tapi itu adalah pemberian Bapa untuk kita anak-anaknya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk melayani, disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Kuasa untuk jadi saksi. Kita jadi saksi lewat kehidupan kita, lewat tindakan kita. Setiap hari dalam kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita setiap hari. Artinya kita bisa jadi saksi lewat kehidupan kita setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak Saudaraku, hari ini kita ada dalam kondisi yang sulit, kita ada dalam situasi yang tidak baik. Karena COVID-19 ini telah berhasil menggoncang hampir semua sistem dalam hidup ini, di dunia ini. Sehingga berapa banyak orang mulai panik dalam kehidupannya. Berapa banyak orang mulai gelisah menghadapi kehidupannya hari-hari ini. Berapa banyak orang mulai mengalami kesulitan, stres dan depresi. Sampai kemudian kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 ini. Harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Kita masuk pada kehidupan new normal. Masuk dalam sebuah tatanan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Bapak Saudaraku, apakah kita pernah merenung sejenak? Apakah kita pernah berpikir bahwa dunia hari-hari ini tidak ada lagi yang pasti? Kita tidak pernah tahu virus ini datang begitu tiba-tiba dalam kehidupan kita. Dan membuat sebuah perubahan yang begitu cepat, yang luar biasa. Manusia berpikir tahun 2020 itu adalah tahun revolusi yang luar biasa. Kita akan mengalami hal-hal yang hebat. Kita masuk pada era peradaban yang semakin canggih. Dunia akan memasuki revolusi industri 5.0. Sebelumnya 4.0. Tapi ternyata yang terjadi, manusia harus diajar cuci tangan dengan benar. Manusia harus diajar bagaimana cara hidup yang sehat. Berapa banyak manusia kemudian akhirnya menjadi bingung dengan kondisi hidupnya hari-hari ini. Bingung menjalani hidupnya. Tapi hari ini, good news buat kita semua orang-orang percaya. Melalui peristiwa Pentakosta ini, di mana Roh Kudus dicurahkan, mengingatkan kita orang-orang percaya bahwa di tengah-tengah kondisi ini, di tengah-tengah situasi ini, kita harus tetap berjalan dengan Roh Kudus. Kita tidak berjalan sendiri. Ini saatnya buat kita, ini waktunya bagi gereja untuk menyatakan kuasa Roh Kudus. Ini waktunya bagi orang-orang percaya untuk menyampaikan berita sukacita, berita Injil keselamatan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, mengapa sangat penting kita harus berjalan bersama Roh Kudus? Yang kedua, orang yang berjalan bersama Roh Kudus akan menghasilkan kualitas hidup yang benar. Orang percaya yang berjalan bersama Roh Kudus, orang yang berjalan bersama Roh Kudus di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun, akan menghasilkan buah kehidupan yang berkualitas. Karena dia sadar dirinya adalah bait Allah. Hidupnya harus memuliakan Tuhan.
Tetapi sebaliknya orang yang percaya, yang tidak berjalan dengan Roh Kudus, orang Kristen yang tidak berjalan bersama Roh Kudus, sekalipun agamanya Kristen, tapi dia tidak mengenal Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya, dia hidup menurut keinginan dagingnya. Dia lupa dirinya adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 jelas berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan mereka akan hidup mengikuti keinginan daging mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, berarti jelas di sini orang yang tidak berjalan dengan Roh Kudus, mereka bisa saja hamba Tuhan, tapi hidup dalam perselisihan, hidup dalam iri hati, kedengkian, mabuk, pesta pora dan lain sebagainya. Mereka bisa saja orang Kristen, yes, bisa orang Kristen, tapi hidupnya dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Tapi orang percaya yang berjalan bersama dengan Roh Kudus, dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, dia hidup dan menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Ini yang saya beri nama, orang percaya yang berjalan bersama Roh Kudus, hidupnya menghasilkan kualitas hidup yang benar. Galatia 5, 22, 23 jelas menjelaskan di situ. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudaraku, dunia di mana kita hidup hari ini sedang haus akan kasih. Banyak saudara-saudara kita yang susah, yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini. Di tengah-tengah wabah ini, begitu banyak orang yang akhirnya menderita. Mari kita berdoa. Roh Kudus akan menuntun kita semua. Roh Kudus akan menuntun orang-orang percaya menjadi Allah Tuhan yang berdampak bagi dunia ini, berdampak bagi sesama dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus, hidupnya akan menghasilkan kualitas hidup yang luar biasa. Dunia boleh berubah, dunia boleh susah, keadaan boleh sulit, tapi dia tetap akan berjalan di dalam berkat Allah dalam kehidupannya. Dia tetap melayani, dia tetap melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya, karena Roh Tuhan ada dalam kehidupannya. Dia akan berkata seperti Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah sebabnya hidup kekristenannya sangat-sangat berkualitas. Nah Bapak Saudaraku, jadi yang kedua adalah kita akan menghasilkan kualitas hidup yang benar di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Saudaraku, mengapa sangat penting kita harus berjalan bersama Roh Kudus? Orang yang berjalan bersama Roh Kudus statusnya jelas. Jadi yang terakhir, status kita jelas. Roma 8 ayat 14 sampai 16 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kemudian Efesus 1 ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Waktu kita berjalan bersama Roh Kudus, maka otomatis yang pimpin hidup kita adalah Roh Kudus. Kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jelas status kita di sini. Kita adalah anak-anak Allah. Berarti Tuhan yang menjadi Bapa kita. Jadi jelas di sini Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah warga kerajaan Allah. Tempat kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, sekeliling kita boleh mengancam kita. Kondisi dunia boleh mengancam hidup kita. Kita tidak perlu takut. Seperti Daniel berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Karena dia tahu Tuhan yang mengatur hidupnya. Dia tahu Allah yang menuntun hidupnya. Itulah sebabnya juga Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena dia tahu
statusnya jelas. Karena itu mari kita memiliki strategi kehidupan untuk hidup bagi Kristus dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena hidup kita telah diubahkan oleh Roh Kudus. Dan sekarang kita tahu statusnya. Status kita seperti Paulus tahu. Dia mengerti, dia sadar dengan statusnya. Dia adalah anak-anak Allah. Dia adalah ahli waris kerajaan Allah. Nah, sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya mau beritahu kepada kita semua hari ini. Saya tidak studi. Saya tidak mau status saudara bukan anak-anak Allah. Tapi ini yang menjadi iman saya. Ini yang menjadi iman kita. Bapak Ibu Saudara semua, kita semua yang ada di rumah hari-hari ini. Kita semua percaya status kita jelas. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Itu yang menjadi status kita hari-hari ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hari ini memperingati hari Pentakosta ini kita belajar. Mari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Mengapa sangat penting? Yang pertama, orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa dan menjadi saksi. Yang kedua, akan menghasilkan kualitas hidup yang benar. Yang ketiga, statusnya jelas. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Terima kasih untuk lawatanmu hari ini. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam diri kami. Kami berjalan bersama dengan Roh Kudus, menuntun kami dimanapun kami berada dalam kehidupan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati hari ini. Biar kuasa Pentakosta itu hadir dalam kehidupan saudara, menolong saudara, menuntun saudara, menguatkan saudara dan saya. Sehingga kita terus mengalami Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Kita masih tetap di rumah masing-masing dan mari kita tetap menjaga kesehatan. Dan saya percaya kita selalu ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu di tengah-tengah umat-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh dilawat oleh Roh Kudus. Dan biar kiranya kuasa-Mu terus memenuhi hidup kami, menuntun kami, membawa kami kepada kehendak dan rencana-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami. Sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan.
Dan hari ini hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biar Engkau lawat kami satu persatu. Dimanapun kami berada Tuhan. Apapun keadaan kami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup menolong kami. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan kami. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami. Itu sebabnya kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi kami. Bahkan mungkin hari-hari ini kami sementara mengalami pergumulan. Hamba berdoa biar pertolongan-Mu turun atas kami semua. Tuhan buka jalan. Tuhan nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kuasa mujizat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun umat-Mu. Untuk kami berjalan dalam rencana Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Diberkati umat-Mu, diberkati gereja-Mu. Bahkan diberkati pelayanan kami Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan, pulihkan. Di tengah situasi keadaan yang sementara terjadi Tuhan. Kami sementara menghadapi wabah COVID-19 Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Tuhan akan terus menopang bangsa kami. Sehingga bangsa kami tetap kuat Tuhan. Bahkan pemerintah yang ada. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan. Menolong mereka dalam setiap kebijakan yang mereka ambil Tuhan. Itu membawa kesejahteraan bagi kami semua. Itu akan menolong setiap umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk kota Makassar Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami. Melindungi kami Tuhan. Di tengah kota ini kami akan terus bekerja berusaha. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan. Kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan. Selalu kami alami dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang sementara terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan kuatkan mereka, pulihkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Bahkan aparat Tuhan, para medis, dokter yang sementara merawat, menangani mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan ada atas kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya wabah ini segera berlalu. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau punya rencana di dalam setiap keadaan yang kami alami. Dan biarlah melalui semua ini Tuhan, kami semakin dibawa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dan kami percaya Tuhan sudah melawat memberkati umat-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Umat Tuhan dimanapun engkau berada, mari engkau angkat kedua tanganmu. Dan engkau arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan engkau terima berkat dari Dia. Turunlah berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus. Tuntunan kuasa, penyertaan Roh Kudus akan terus ada menyertai, memberkati hidupmu. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online service Gereja Isa Al-Masih Makassar pada hari ini. Kami terus berdoa, Tuhan menyertai, memberkati saudara dimanapun saudara berada saat ini. Sebelum kita berpisah, kami ingin menyampaikan beberapa penyampaian buat kita semua, bahwa ibadah kita pada minggu depan, tanggal 7 Juni 2020, akan disertai dengan perjamuan kudus. Itu sebabnya kami mengharapkan kepada saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan jika roti dan anggur tidak ada di rumah, Anda dapat menggantinya dengan biskuit dan teh. Demikian informasi yang kami bisa sampaikan kepada saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.